Selamat datang dalam program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Dan pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Anwar di Jakarta Barat. Dapatkah Anda memberitahu saya dengan kata-kata sederhana mengapa Yesus mati di kayu salib? Jawaban untuk Pak Anwar dari Jakarta Barat, Yesus mati menggantikan kita. Dia mati sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nabi Yesaya berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dosa kita ditimpakan pada Yesus. Dan Yesus dihukum ganti kita. Firman Tuhan berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Yesus mati di kayu salib untuk Anda. Baik, saya akan ajukan pertanyaan dari Bapak Budi di Kabupaten Tangerang. Saya tidak percaya Yesus itu bangkit dari kematian. Saya pikir itu adalah mitos saja. Pengikutnya juga yang mengatakan seperti itu. Ini pertanyaan dari Pak Budi ya. Terima kasih atas pernyataan Anda. Saya menghargai Anda membagi pemikiran Anda untuk topik yang sangat penting ini. Suatu kebenaran yang menakjubkan bahwa Yesus memang bangkit dari kematian dan hidup hari ini. Dia hidup kembali oleh kuasa Allah. Pengikut Yesus pergi kemana-mana menyatakan bahwa Yesus hidup. Gelombang penganiayaan tidak menghentikan mereka. Beberapa pengikut Yesus yang mula-mula dipenggal, disalibkan, dibakar, ditilang, dirajam, dan dimasukkan ke dalam penjara. Bagaimana mereka bisa mengalami penganiayaan seperti itu jika juru selamat masih berada di kuburan di Yerusalem? Mereka tahu Dia hidup. Firman Tuhan meyakinkan kita bahwa Yesus
memang bangkit dari kematian. Rasul Paulus menulis, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Ketika kita berpaling kepada Yesus dan percaya kepadanya sebagai juru selamat, Dia mengampuni dosa-dosa kita dan memberi jaminan kepada kita bahwa Dia hidup dan bersama kita melalui Roh Kudus-Nya. Baik, terima kasih Bu Juli. Ini Ibu Sinta di Bogor juga mengajukan pertanyaan. Ya. Kalau begitu, di mana Yesus hari ini? Halo Ibu Sinta di Bogor. Pertanyaan yang banyak pula ditanyakan oleh ibu-ibu lainnya. Yesus ada di mana hari ini? Yesus ada di surga. Dia ada di sana bersama Bapa. Roh Kudus ada di dunia. Dia hidup dalam kehidupan setiap orang percaya, memberi pimpinan dan jaminan. Ada saatnya suatu hari nanti, Yesus akan kembali ke dunia dan mengalahkan semua kejahatan. Yesus berkata, "Aku pergi ke situ," maksudnya ke surga, "untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ya. Dan Ibu Cindy dari Tangerang juga mengajukan pertanyaan seperti ini. Apakah Yesus itu benar-benar dapat mengampuni dosa? Ya Bu Cindy, Yesus dapat mengampuni dosa. Faktanya, hanya melalui Yesus dosa bisa diampuni. Berbicara tentang Yesus, Rasul Paulus menulis, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita memiliki penebusan melalui darahnya. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Tujuan utama Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kita hidup yang kekal. Ya. Dan ini ada pertanyaan dari Bapak Roy di Jakarta Utara. Dia bilang, "Saya telah melakukan sesuatu yang membuat saya sangat malu. Apakah Yesus juga mengampuni dosa-dosa yang sangat besar?" Terima kasih Pak Roy atas keterangan Anda. Yesus akan mengampuni semua dosa seseorang sebesar apapun dosanya. Firman Tuhan berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara." Firman Tuhan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, atau menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, mereka akan menjadi putih seperti bulu domba." Baik.
Dan pertanyaan lagi datang dari Ibu Neti di Jakarta Barat. Ya. Kalau Yesus itu memang tahu siapa saya, apakah dia juga peduli kepada saya? Bu Neti, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Yesus tahu siapa Anda. Dia telah mengetahui Anda sejak sebelum Anda lahir. Dia mengenal Anda ketika Anda masih kanak-kanak, bahkan dalam kandungan. Dia telah menyaksikan setiap langkah yang Anda ambil dalam hidup Anda. Dan Yesus sangat mengasihi Anda. Dia peduli pada Anda. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Siti di Tangerang. Ya. Apakah Yesus itu satu-satunya jalan menuju Allah? Saya pikir ada banyak cara untuk surga. Ibu Siti, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Alkitab mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Rasul Paulus menulis, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Baik. Kemudian Ibu Diana di Tangerang menanyakan, sebenarnya siapakah pengikut Yesus itu? Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Diana di Tangerang. Seorang pengikut Yesus adalah orang yang telah bertobat dan berpaling dari jalannya yang berdosa dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat dan berkomitmen untuk belajar menaati Yesus dan hidup bagi Dia setiap hari. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Arya di Depok. Dapatkah seseorang menjadi pengikut Yesus? Ya, Saudara Arya, siapapun bisa menjadi pengikut Yesus. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tidak seorang pun yang dikecualikan Tuhan. Tuhan mengasihi setiap orang dan ingin setiap orang mengenal Yesus sebagai selamat dan mengikut Dia. Orang tua, orang muda, pria, wanita, laki-laki, dan anak-anak maupun perempuan, semua bisa mengikut Yesus. Orang dari setiap budaya dan negara dapat mengikut Yesus. Tidak ada batasan. Rasul Paulus, maksud saya Rasul Yohanes, mendapat penglihatan surga, penglihatan dari surga, dan menulis, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Anda dapat menjadi bagian dari orang banyak yang berdiri di depan Yesus.
Pak Arya masih menanyakan lagi, Bu. Apakah sulit menjadi pengikut Yesus itu? Ya, Saudara Arya, itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Dan dapat dijawab dengan ya dan tidak. Jawaban pertama saya adalah tidak. Tidak sulit untuk menjadi pengikut Yesus. Merupakan pengalaman yang luar biasa untuk mempercayai Yesus dan mengikutnya. Dia memberikan bimbingan dan kenyamanan serta kekuatan untuk menjalani hidup setiap hari. Tetapi jawabannya juga bisa ya, bisa sulit untuk menjadi pengikut Yesus. Terkadang anggota keluarga lain tidak mengerti keputusan kita untuk mengikuti Yesus. Kita mungkin mengalami kesalahpahaman dan ejekan. Kadang-kadang orang mungkin menganiaya kita karena menjadi murid Yesus. Tetapi Yesus telah berjanji untuk bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Baik, saya teruskan dengan pertanyaan dari Ibu Andini. Ya, dia bertanya, Bu, saya ingin untuk mengikut Yesus. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Ibu Andini atas pertanyaannya. Tapi sebelum saya berbagi dengan Anda, apa yang harus Anda lakukan? Izinkan saya merangkum beberapa kebenaran dari firman Tuhan yang akan membantu Anda mengetahui bagaimana berpaling ataupun berbalik kepada Yesus. Nomor 1, Allah mengasihi Anda dan saya dengan kasih yang kekal. Firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nomor 2, tetapi dosa kita telah memisahkan kita dari Allah. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah orang-orang berdosa. Nomor 3, tetapi Allah masih mengasihi kita. Tuhan yang adil dan benar dan suci telah membuka jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Jalan itu adalah melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Nomor 4, Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ia mati menerima hukuman dosa menggantikan kita. Dia bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Dia memiliki kuasa untuk datang ke dalam hidup kita dan mengampuni dosa kita dan memberi kita keselamatan kekal. Pengampunan dosa dan hidup kekal merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma. Kita tidak bekerja atau berusaha untuk memperolehnya. Kita menerimanya sebagai hadiah. Yang kelima, untuk menerima pengampunan dosa atas dosa-dosa kita dan kehidupan kekal,
kita harus berpaling dari dosa kita dan menaruh iman dan percaya kita kepada Yesus dan menerima Dia ke dalam hidup kita sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Ya, kita melakukannya dengan berdoa, berbicara kepadanya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, saya akan membacakan doa kepada Allah. Dengarkan baik-baik doa saya. Ketika saya selesai berdoa, saya akan berdoa lagi untuk membimbing Anda berdoa. Setiap kali saya mengucapkan satu kalimat, Anda bisa mengikuti apa yang saya ucapkan. Ya, mari berdoa. Ya Tuhan, sekarang saya berpaling dari dosa-dosa saya. Saya menaruh iman dan percaya saya pada Yesus saja, untuk menjadi juru selamat saya dan untuk mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena mengasihi saya dan datang ke dalam hidup saya. Amin. Sekarang, ikutilah saya berdoa seperti doa tadi. Kita akan berdoa setiap kali satu kalimat. Saya akan berhenti untuk membiarkan Anda mengulangi kalimat yang saya ucapkan tadi. Jadikan itu doa Anda kepada Tuhan. Berdoa dengan suara keras. Bersungguh-sungguh berdoa dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, sekarang saya berpaling dari dosa-dosa saya. Ya Tuhan, sekarang saya berpaling dari dosa-dosa saya. Saya menempatkan iman dan kepercayaan saya kepada Yesus. Saya menempatkan iman dan kepercayaan saya kepada Yesus Untuk menjadi juru selamat saya. untuk menjadi juru selamat saya Dan untuk mengampuni saya. dan untuk mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya, Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikut Yesus. saya akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan karena Yesus mengasihi saya karena mengasihi saya dan datang ke dalam hidup saya. dan datang ke dalam hidup saya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Andini, Anda telah mengikuti doa saya tadi, dan selamat datang ke dalam keluarga Allah. Ya, masih dari Ibu Andini. Sebagai pengikut Yesus, bagaimana saya harus hidup? Ya, terima kasih untuk pertanyaan Ibu Andini yang bagus ini. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita dan menyerahkan hidup kita untuk mengikut Dia, kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita dan menerima hidup yang kekal. Roh Kudus-Nya datang untuk hidup di dalam kita dan menolong kita setiap hari. Allah ingin kita bertumbuh sebagai pengikut Yesus. Salah satu cara untuk bertumbuh adalah dengan berdoa. Kita harus berbicara dengan Tuhan setiap hari. Kita harus berterima kasih kepadanya atas berkat-berkat-Nya. Kita harus meminta pengampunannya bila kita melakukan sesuatu kesalahan. Kita harus berdoa agar keluarga dan teman-teman kita mau menjadi pengikut Yesus. Kita harus memohon pimpinannya kepadanya untuk hidup yang kita jalani setiap hari. Cara lain untuk bertumbuh sebagai pengikut Yesus adalah dengan membaca Alkitab, yaitu firman-Nya setiap hari. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Ketika kita membaca firman-Nya, Dia berbicara kepada kita. Firman Tuhan akan menolong kita untuk bertumbuh.
lebih kuat dalam iman dan ketaatan kita kepadanya. Ini akan menolong kita mengetahui bagaimana menjalani hidup sebagai pengikutnya. Cara yang baik untuk memulai setiap hari adalah dengan membaca sebagian dari firman Tuhan dan kemudian meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari. Ya, baik Ibu Syuli. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Susi di Jakarta Timur. Apakah kita akan menderita penganiayaan karena menjadi pengikut Yesus? Ibu Susi, terima kasih telah mengajukan pertanyaan itu. Kemungkinan besar Anda akan mengalami penganiayaan karena mengikut Yesus. Tidak selalu mudah untuk mengikuti Yesus. Orang percaya sering dianiaya karena menjadi pengikutnya. Yesus berkata, "Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Kita tidak perlu terkejut ketika orang lain menganiaya kita dan menyulitkan kita karena kita mengikut Yesus. Dia juga berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Kasih dan pengampunan harus menjadi ciri hidup kita sebagai pengikut Yesus. Bahkan dalam menghadapi penganiayaan, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ketika Yesus sedang sekarat di kayu salib, dia berdoa untuk para algojonya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita tidak menghadapi penganiayaan sendirian. Allah mengetahui setiap cobaan yang kita hadapi, dan Ia bersama kita. Ia akan menolong kita. Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Karena kehadirannya dalam hidup, kita dapat mengatakan kata-kata kitab suci, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Semoga Tuhan memberkati Anda dengan berlimpah saat Anda mengikut Yesus setiap hari. Ya, para pendengar semuanya, kami telah tiba di akhir program ini. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan. Saya ingin mendorong Anda untuk mendengarkan lebih banyak mengenai program ini, yaitu program tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan yang dipersembahkan oleh ZTTW dan Tirta Media. Ya, sampai di sini dahulu. Sampai jumpa.